Persija Jakarta harus menerima kekalahan saat menghadapi Borneo FC dengan skor 3-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Borneo FC ciptakan gol terlebih dahulu lewat Syihran di menit 9, asis dari Vano Lillipali, lalu dibalas Persija di babak kedua menit 78, asis Rico Simanjuntak. Gol kedua Borneo berasal dari crossing yang dilakukan Vano Lillipali dari sektor kiri Borneo ke dalam kotak penalti. Ada pergerakan Terence dan sulit untuk diamankan oleh Andri Tani secara maksimal. Dan gol ketiga Borneo berasal dari Pato menit 88, asis dari Jonathan Bustos. Nah, banyak banget yang bertanya ke aku tentang wasit ya. Usai laga Borneo FC menghadapi Persija Jakarta, Thomas Doll menyoroti kerapnya pemain-pemain Persija Jakarta melakukan kesalahan-kesalahan individu. Thomas Doll bilang, tidak ada yang terjadi setelah bermain 90 menit, bermain long ball dan serangan balik. Lalu ada pemain yang berpostur kecil, Syihran, dia mencetak gol dengan sundulan. Itu kesalahan kami, itu tidak perlu terjadi dan pemain banyak berlari-lari di belakang lalu mencetak satu gol dan itu membutuhkan banyak energi. Nah, kalau kita lihat proses gol pertama Borneo FC, tentu harusnya itu tidak terjadi. Jadi sebelum aku mencari pernyataan seusai pertandingan Thomas Doll menghadapi Borneo FC, berulang-ulang aku replay gol pertama Persija Jakarta. Apa problem? Apa yang salah? Sebelum aku lihat artikel ini yang aku baca barusan tadi. Yang pertama, Syihran posisinya dekat banget dengan Rio Fahmi. Di atas lapangan memang head to head sering banget jumpa ketemu Rio Fahmi sama Syihran. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi struktur defense bertahan, 5 pemain belakang Persija Jakarta terbentuk ideal. Kemudian yang ketiga, yang dibilang Thomas Doll, Syihran itu posturnya kecil. Kan pertanyaan besar, postur kecil, early crossing yang dilakukan oleh Vano Lillipali ke dalam kotak penalti, bisa pula Syihran menang duel udara. Nah, di situ bisa kita lihat. Yang pertama, ya Rio Fahmi gagal mengamankan pergerakan dari Syihran karena dia posisinya paling dekat ke Syihran. Yang kedua, Rio Fahmi pun bisa kita sebut salah kalkulasi. Karena apa? Early crossing yang dilakukan oleh Vano Lillipali ke kotak penalti, ada pergerakan dari Pato. Pergerakan Pato di marking diganggu oleh Hanif. Ternyata bola tersebut malah menuju pergerakan Syihran yang lari dari belakang. Rio Fahmi nggak siap, akhirnya Rio Fahmi pun gagal untuk bisa meredam pergerakan dari Syihran dan tercipta gol. Dengan struktur defense yang sudah rapi, ya harusnya ya sepakat apa yang disampaikan oleh Thomas Doll. Kesalahan-kesalahan seperti itu nggak boleh terjadi. Kemudian ditambahkan Thomas Doll, babak kedua kita bisa lihat para pemain Persija berlari dan fighting semangat. Pemain juga bermain dengan menyerang dan pada momentum yang tepat kami menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Feeling saya pada saat itu Borneo sudah kelelahan dan memang mereka terlihat lelah. Ini bisa menjadi momentum untuk merubah permainan, tapi kesalahan kembali terulang. Skor menjadi 2-1. Normal apabila pemain ingin mencetak gol dan menjadi 3-1 ya. Maksudnya itu Persija Jakarta kan pada saat sudah tertinggal, attacking otomatis dilakukan Persija karena menitnya pun udah semakin menipis. Nah, konsekuensi dari attacking ya kropos di lini pertahanan dan counter dilakukan oleh Borneo, tercipta gol dan kami harus menerima serangan balik. Itu normal untuk saya. Kalau kita bahas Persija Jakarta di kali ini, banyak pasti yang memberikan pernyataan Persija Jakarta nggak ada pemain asingnya. Kemudian beberapa pemain Persija Jakarta di Piala Asia U20 dipanggil oleh Coach Sintayong dan persiapan Piala Dunia. Jadi kan nggak penuh full tim pemain Persija Jakarta. Tapi sebelum pertandingan Borneo FC menghadapi Persija Jakarta, Thomas Doll bilang di sesi pre-match laga bahwa itu bukan menjadi satu alasan. Itu aku suka banget komentarnya. Ini pelatih-pelatih kelas Eropa. Kalau kita lihat, coba perhatikan tim-tim yang levelnya berkualitas di Eropa. Sebelum pertandingan misalnya ditanya wartawan kepada pelatihnya, si A absen pemain inti kamu, si B absen pemain inti kamu, apa yang kamu harus lakukan? Apa rasanya? Sering kita jumpai
pelatih harus mengoptimalkan yang ada, harus mempersiapkan plan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Template-template jawaban itu sering kita jumpai di Eropa. Nah, di Indonesia kita jumpai nih pernyataan yang disampaikan oleh Thomas Doll. Memang, kita pun harus mengakui, suka tidak suka, tidak adanya beberapa pemain asing Persija Jakarta, tidak adanya pemain-pemain yang biasanya berada di pemain inti Persija Jakarta, pasti mempengaruhi. Yang aku soroti itu mental, mindset dari Thomas Doll, bukan alasan. Nah, artinya Thomas Doll pun melihat pemain-pemain Persija ini memiliki potensi untuk bisa lebih memberikan sesuatu di atas lapangan. Nah, coba berpikir kita tidak ada pemain-pemain Persija Jakarta terlalu sering, kerap melakukan kesalahan. Mungkin bisa beda ceritanya. Nah, artinya ini Thomas Doll gokil sih, gokil. Dan terlebih daripada itu, di video ini sebenarnya ingin lebih panjang aku bahas ada satu momen yang cukup menarik kalau kita lihat konstelasi klasemen Liga 1 Indonesia. Tentang identitas. Di laga ini, Persija Jakarta tidak ada pemain inti yang biasa bermain di Persija Jakarta. Identitasnya tetap dia jaga dengan pola 1-3-4-3, gaya permainan tetap sama seperti yang lalu-lalu kita bahas. Aku lihat klasemen Liga 1 Indonesia dari peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya. PSM Makassar itu punya identitas. Pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 Indonesia, teman-teman, sering memberikan komentar tentang gaya permainan PSM Makassar pada saat PSM menghadapi Persita di Tangerang. Pada saat itu Ahmad Amiruddin secara belak-belakan staf dari PSM Makassar. PSM Makassar ini patternnya itu udah jelas. Kita bicara substansia dulu ya, identitas. Kita lihat PSM Makassar luar biasa. Peringkat kedua ada Persib Bandung pada saat aku membuat video ini. Identitasnya jelas, penguasaan bola 70%, 80%. Ala-ala Spanyol, 1-2 sentuhan. Persija Jakarta, identitas. Jelas identitasnya yang kita bahas sejak awal. Udah terbentuk. Tahu kita apa yang diinginkan oleh Thomas Doll. Yang keempat, Borneo FC. Borneo FC sebelum datang Peter Hoekstra, pelatih baru ini kan sering gonta-ganti pelatih Borneo FC ini. Tetap identitasnya itu long ball, long ball, long ball. Makanya banyak pelatih yang mention long ball dari Borneo FC ini harus diantisipasi. Di laga ini long ball dari Borneo FC nggak begitu membahayakan. Kita bicara long ball, direct ball ya, bukan crossing. Itu dulu yang dipisahkan. Di laga-laga sebelumnya Aji Santoso menyoroti pelatih Persebaya long ball direct yang dilakukan oleh Borneo FC. Artinya ada identitas. Yang kelima, Bali United. Pragmatis permainannya. Kita bicara 5 besar aja. 5 besar klasemen Liga 1 Indonesia. Semua timnya memiliki identitas. Yang ingin aku sampaikan bahwa Liga Indonesia ini dari sisi taktikal, kualitas ya teman-teman ya, sebenarnya udah menuju ke arah yang baik. Bagi tim-tim yang tidak memiliki identitas gaya permainan, bisa kita lihat dari konstelasi klasemen Liga 1 Indonesia ini. Berbanding terbalik, tim-tim yang memiliki identitas permainan, PSM Makassar peringkat 1, 2 Persib Bandung, 3 Persija, 4 Borneo, 5 Bali United. Nah, tentang identitas ini kenapa aku mention lebih dalam. Nanti kita bahas taktikal grafis secara singkat tentang apa yang dilakukan Borneo di laga menghadapi Persija Jakarta ini. Ini udah 2 kali gue bilang. Pep Guardiola, pelatih Man City itu, teman-teman harus paham ini. Dia menanamkan, memberikan identitas itu bukan hanya kepada Man City senior, tapi sampai ke grassroots tim Man City U18 dan seterusnya. Pemain-pemain mudanya. Biar apa? Identitas karakter itu menjadi peninggalan, legacy dari Pep Guardiola. Sehingga ketika Pep Guardiola pergi dari City, legasinya itu ada bisa dijalankan oleh pelatih-pelatih lain tanpa menghilangkan identitas. Contoh lagi, Barcelona. Barcelona itu filosofinya udah kental, udah tahu kita. Sempat Victor Valdes, mantan kiper Barcelona, sempat dia menjadi pelatih usia muda dari Barcelona. 4-3-3 Barcelona, gaya khas Barcelona, 1-2 sentuhan, ia ubah dengan gaya pragmatis 4-4-2. Apa yang terjadi? Dipecat, diprotes oleh orang-orang tua, anak-anak yang menimba ilmu di La Masia. Pentingnya identitas, pentingnya karakter. Ya, kita mengerti sepak bola ini kan berbicara hasil. Tapi apa yang dilakukan oleh PSM Makassar, Persib Bandung, Persija Jakarta, Borneo FC, Bali United patut kita apresiasi. Dan tim-tim lainnya, Persebaya Surabaya ada juga. Tanpa mengurangi rasa hormat ketika aku tidak menyebutkan tim-tim itu. Ini rasa berterima kasih kita juga bahwa udah mulai nih
klub-klub yang ada di Liga 1 Indonesia memikirkan juga identitas, bukan hanya asal menang, yang penting menang. Kompetisi kan ujungnya ke timnas. Kan bisa juga kita lihat pemain-pemain yang dipakai oleh Sintayong di timnas, pemain-pemain yang mayoritas menggunakan pola 3 back. Dari belakang, tengah, depan, hampir mayoritas pola 3 back. Yang dimana pola 3 back itulah klub-klubnya berada di tataran puncak klasemen papan atas Liga Indonesia. Oke, kita masuk dulu ke grafis taktikal. Ini aku ambil sumber formasinya dari lapangbola.com. Jadi Borneo FC gunakan pola 1-4-2-3-1, bisa juga menjadi 1-4-3-3. Persija Jakarta bersama Thomas Doll tetap menggunakan pola andalan mereka, yaitu 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3. Nah, ada situasi yang cukup menarik yang dilakukan oleh Peter Huistra, pelatih Borneo FC. Ya, memang Borneo FC di atas kertas gunakan pola 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Tetapi, kadang mereka membentuk 5 back. Nah, ini permainan numerikal. 5 versus 5 di lini pertahanan ataupun lini attacking dari Persija Jakarta. Coba diantisipasi. Dengan apa? Rio Fahmi, kita tahu attacking Persija. Rio Fahmi menjaga sisi lebar lapangan kanan, Firja Andika sisi lebar lapangan sebelah kiri, Reski menjadi 2 gelandang di tengah sama Syahrian Abimanyu, Hanif maju drive, Kudela, Hansamu. Kita ubah bentuk pertahanan dari Borneo FC. Syihran ini menjadi salah satu sosok krusial bagi aku, bagaimana bisa mengantisipasi permainan Persija dari sektor kanan. Syihran ini mengikuti pergerakan Rio Fahmi. Irsan masuk, Julio masuk, Diego Michel, Fajar. Jadi seperti 5 pemain di belakang. Nah, fleksibilitas dimainkan memang Syihran ini. Kadang dia naik, akhirnya turun lagi ke belakang. Dengan kecepatan dia sangat membantu. Kemudian Pato akan melebar. Panu akan melebar. Bustos ini juga kadang bisa mengisi posisi Pato. Pato di depan. Terbentuklah 5-4-1. Syihran tetap menjaga pergerakan Rio, menggantung posisi dari Syihran ini. Lalu di tengah otomatis Hendro Reski, Adam Alis, Sahrian. Bisa teman-teman cek videonya, sering ditempel. Jadi opsi yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija dari sektor kiri ataupun kanan menjadi salah satu opsi yang dilakukan. Nah, ketika bentuknya di atas lapangan seperti ini, permainan numerikal yang diharapkan oleh Thomas Doll bersama Persija Jakarta nggak bisa tercapai secara ideal karena 5 versus 5 di bawah. 5 pemain dari Borneo FC, 5 pemain depan dari Persija Jakarta. Beda cerita kalau misalnya tanpa bola 4-4-2 dimainkan oleh Borneo FC. Bustos di depan bersama Pato, Syihran di sektor kiri permainan dari Borneo FC. Maka secara numerikal 5 versus 4 itu di lapangan nggak boleh terjadi. Prinsip bertahan itu, orang yang bertahan harus lebih unggul daripada orang yang menyerang. Jadi peran Syihran ini aku luar biasa sih, mengapresiasi apa yang ia lakukan. Nah, namun demikian ketika Persija Jakarta mengalami kesulitan dengan menggunakan pola seperti biasa, improvisasi dilakukan beberapa momentum, akhirnya kadang seperti 4 back di belakang dilakukan oleh Persija Jakarta, otomatis semakin banyak pemain yang ada di depan. Ketika kita bicara semakin banyak pemain ada di depan, artinya Thomas Doll ingin meningkatkan agresivitas, tapi kesalahan-kesalahan passing yang sering kita lihat menjadi problematika bagi Persija Jakarta pun untuk bisa ya membongkar pertahanan dari Borneo FC. Aku pun harus fair, aku bukan katakan ini udah permainan bagus bagi Borneo FC. Kemarin juga pada saat Andre Gaspar bersama Borneo sempat ada bagus, tapi ketika nggak bagus di beberapa pertandingan, out pelatih itu. Jadi Peter Huistra ini perlu kita lihat ke depannya. Tapi bagaimana antitesis di atas lapangan yang ia lakukan itu menjadi acungan jempol yang perlu kita apresiasi. Nah, kalau Borneo ini kan ya secara nggak langsung ya sulit ya menjadi pelatih Borneo yang secara psikis pasti tahu Peter Huistra pun bagaimana beban untuk menjadi pelatih Borneo FC. Tetapi ya itu masing-masing dari manajemen patut kita hormati dan hargai. Nah, banyak banget yang bertanya ke aku tentang wasit ya di laga ini, dan Thomas Doll beserta ya staf ofisial pun beberapa kali protes dengan apa yang diputuskan wasit di laga ini. Ada salah satu momen yang ya cukup menarik ya bagi aku ya. Posisi asisten wasit tambahan
dekat banget dengan kejadian pemain Persija. Di situ ada terlihat ditarik. Tapi yang terdekat di momen itu wasit tambahan plus asisten wasit satu pun nggak bisa menjustifikasi bahwa itu pelanggaran. Nah, itu cukup menarik. Aku sebenarnya untuk bahas wasit ini udah cukup susah aku berkata lagi. Ya. Bye.